Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman anak-anak muda Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan di dalam halaqah atau majelis tongkrongan kita pada malam ini. Seyogyanya tongkrongan kita adakan 2 pekan sekali di Masjid Trans. Akan tetapi karena pekan ini kita kedatangan guru-guru kita yang mulia, para asatis Azhari dari Al-Azhar yang berasal dari Aceh, sehingga pada malam ini, pada pekan ini kita majukan jadwal sharing kita yang harusnya pekan depan, karena pekan kemarin udah ya, jadi harusnya 2 pekan setelahnya. Dan insya Allah pembahasan kita masih melanjutkan apa yang semalam kita bahas tentang memperbaiki persepsi dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin judulnya Allah apa maumu? Kalau malam ini judulnya adalah overthinking terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuka topik yang nanti akan kita dengarkan ilmunya dari guru-guru kita, yaitu Ustadz Dr. Amri Fatmi LCMA dan juga Ustadz Abu Huzaifah LCMA, saya ingin berbagi sebuah kisah dengan teman-teman sekalian. Kisah ini saya dengar dari cerita seorang syekh. Suatu ketika ada seorang syekh yang di kota Jeddah, beliau ingin melakukan perjalanan pulang ke kampung. Jadi beliau bukan orang Jeddah, tapi beliau ke Jeddah hanya untuk menyampaikan ilmu dan nasihat. Ketika beliau ingin terbang balik ke kampungnya naik pesawat, di bandara ada seorang laki-laki yang nyamperin beliau. Terus laki-laki ini ngomong, "Syekh, apakah Anda yang kemarin ceramah di masjid A?" Kata beliau, "Ya, saya kemarin ceramah di masjid itu." "Syekh, saya ingin bicara sebentar saja. Saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira. Bahwa saya ini sudah 1 tahun mengalami satu masalah. Saya punya teman setahun yang lalu yang meminjam uang kepada saya sekian ratus ribu real, uang yang cukup besar. Dia meminjam kepada saya uang sekian ratus ribu real dengan akad kerjasama investasi bagi hasil. Tapi setelah saya memberikan pinjaman kepada dia atau memberikan investasi kepada dia, dia menghilang. Dia ganti nomor kontaknya, dia tidak pernah menghubungi saya, dia tidak pernah melaporkan progres dari usahanya. Saya juga tidak bisa menghubungi dia. Saya cari-cari orang lain, gak ada yang tahu. Dan dia pindah kota dari negeri ini, dia gak tinggal di sini. Sehingga selama 1 tahun ini saya tidak bisa tidur. Setiap malam saya mikirin dia. Setiap hari saya mikirin dia. Saya mikirin dia terus setiap hari. Kok dia tega? Kenapa dia berlaku
uang saya ke ini, kapan dia akan mengembalikan uang saya, kapan dia akan datang menemui saya, menghubungi saya. Setiap hari saya lihat handphone, berharap dia menghubungi saya. Dan itu berlangsung selama 1 tahun, sehingga saya stres mikirin orang itu. Tapi kemarin ketika saya duduk di masjid mendengar nasihat dari Anda, dari Syekh memberi saya sebuah nasihat tentang cobalah mengingat Allah untuk menyelesaikan urusan-urusan kita. Karena kalau kita ingin menyelesaikan urusan kita dengan cara mengingat masalah, dengan cara mengingat makhluk, dengan cara mengingat orang yang membuat masalah, kita tidak mendapatkan apa-apa dari ingatan itu. Tapi coba diganti, mulai sekarang ingat Allah. Dan waktu itu saya merasa bahwa nasihat Syekh itu tepat sekali dengan apa yang sedang saya alami. Sehingga seketika saya beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan saya. Setahun saya lupa kepadamu. Saya hanya fokus kepada masalah dan membuat masalah. Saya hanya fokus kepada makhluk. Saya hanya fokus tentang urusan saya, tapi saya lupa kepada Engkau yang menyelesaikan segala urusan. Sehingga seketika saya beristighfar, saya mulai mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, kebaikan Allah, Allah satu-satunya harapan, hasbiyallah, la haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya. Maka Syekh setelah pengajian itu, saya keluar dari masjid, di dalam mobil tiba-tiba handphone saya berbunyi. Saya tidak kenal nomornya karena tidak terdaftar. Saya angkat telepon itu, tiba-tiba seseorang berkata, "Ya Fulan, masih ingat saya? Siapa kamu? Saya adalah teman kamu yang setahun lalu kita punya urusan, punya kerjasama." "Oh iya, kamu Fulan, kemana aja? Maafkan saya hilaf. Saya tidak bertanggung jawab. Tetapi insya Allah mulai sekarang saya berjanji saya akan mengembalikan harta kamu, hak kamu. Mohon kirimkan nomor rekening. Saya akan cicil mulai hari ini juga." Kemudian orang ini mengirimkan nomor rekening. Dalam hitungan beberapa menit masuklah dana ke dalam rekening yang sudah dilakukan tersebut secara bertahap. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, baru sebentar saya ingat Engkau, maka Engkau telah menentukan kepada saya jalan keluar dari masalah saya. Setahun saya mikirin makhluk, setahun saya mikirin masalah, setahun saya bertawaf di bumi mencari orang yang bisa saya minta tolong, saya tidak mendapatkan apa-apa dari urusan saya. Tapi baru saja saya berbaik sangka kepadamu, saya belum berbuat apapun selain berbaik sangka kepadamu. Engkau telah menunjukkan keajaiban dan jalan keluar dalam kehidupan manusia." Ini kisah nyata. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ibrah, apa pelajaran dari kisah-kisah ini? Salah satu di antara pelajaran dari kisah ini adalah ternyata kemudahan dalam hidup kita itu berawal dari husnuzan billah. Semua kemudahan dalam hidup kita itu berasal dari husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dan semua kesulitan hidup kita itu juga berawal dari buruknya prasangka kita kepada Allah. Makanya kita sering mendengar hadis, "Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Tidak terkawan kuat hamba aku, tidak terkawan, dan aku bersama dia ketika dia tidak ada. Aku bersama dia ketika dia tidak ada." Langsung Allah bersamanya. Tapi apa yang membuat kita selama ini sering atau gak mampu untuk mengingat Allah, gak mampu melibatkan Allah dalam hati, gak mampu membawa Allah untuk menyelesaikan masalah kita, gak mampu berpikiran positif kita kalau apa menghalanginya? Overthinking kepada Allah. Overthinking di sini agak identik dengan sujud. Terlalu banyak mikir hal-hal yang sebetulnya syubhat. Syubhat di sini hal-hal yang tidak jelas tentang Allah. Sebab itu kan keraguan-keraguan, ketidakjelasan, ketidaktahuan kita pikirin, sehingga pikiran-pikiran yang melihat kita itu tidak menemukan jawabannya karena kebodohan kita, keterbatasan ilmu kita. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak lagi mengandalkan Allah
hal-hal yang muncul dalam pikiran kita yang menghalangi kita dari husnuzon kepada Allah, terselesaikan, clear, sehingga bukan muncul lagi hal-hal yang membuat kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam ini kita akan mencoba untuk menemukan sebagian dari jawaban-jawaban itu yang membuat kita tuh galau tentang Allah. Galau tentang manusia aja bikin kita gak happy, apalagi galau tentang malam ini kita akan dengarkan dari Ustaz Dr. Amrika bin Ustaz Abu Zaifah hal-hal yang membuka pandangan kita sehingga membangun keyakinan kita, baik dari sisi logika filsafat berpikir maupun dari sisi pandangan sunnah atau pandangan hadis Nabawi atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga demikian tidak ada lagi alasan kita untuk jauh dari Allah dalam pikiran dan hati kita. Maka karena malam kemarin kita mempersilakan Ustaz Abu Zaifah untuk pertama bicara, kita supaya adil, malam ini kita akan berharap ya. Malam ini kita akan berharap dan mempersilakan Ustaz Dr. Amrika untuk membedah overthinking kita tentang Allah. Kenapa Allah menciptakan keburukan? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Kenapa? Sebetulnya karena kenapa itu ada dua salah. Walaupun yang kita tanyakan itu sepele, tapi kata kenapa itu dua salah sebenarnya. Kenapa itu cuma buat kita? Kalau buat Allah bukan kenapa? Buat Allah itu